saya sekilas mengenai Era Jaya. Jadi quick recap aja. Mungkin ada beberapa dari teman-teman ada yang belum kenal dengan Era Jaya. Jadi ini adalah Era Jaya journey kita, yaitu kita didirikan di tahun 1996 sebagai smartphone dealer pada saat itu, dan aspirasi dari petinggi adalah kita pengen menjadi salah satu pemain penting lah di Indonesia, ya kan. Jadi kita sudah grow dan juga telah beroperasi sehingga pada tahun 2011 kita mencoba untuk go to the next level, di mana kita perusahaan Era Jaya sendiri melakukan IPO di 2011, dan kita juga berkembang menjadi salah satu perusahaan distribusi dari handset terkenal di Indonesia, ya kan. Cuman emang kita melihat bahwa Era Jaya sebagai pemain distribusi handset di Indonesia juga kita masih bisa melebarkan pangsa kita lagi, masih bisa kita coba meningkatkan perusahaan kita lagi, dimana pada saat itu kita juga sudah mulai aim untuk menjalin kerjasama atau membangun bisnis model kedua, yaitu kita akan grow sebagai pemain retail di Indonesia. Jadi tidak hanya distribusi, cuman kita juga mau bergerak di bidang retail. Oleh karena itu kita juga terus dalam waktu 4-5 tahun belakangan kita terus berekspansi dalam segi toko, jaringan, sehingga kita menjadi salah satu pemain penting di Indonesia, baik dari segi bisnis model distribusi handset maupun sekarang kita juga terkenal dari segi retailer juga gitu ya. Jadi kita benar-benar strong di dua bisnis model ini. Nah, kedepannya kita juga emang selalu berupaya untuk terus ekspansi. Jadi Indonesia kita menjadi salah satu pemain terbesar di Indonesia, cuman kita juga ingin melihat bahwa kita bisa terus lebih marketnya. Jadi kita juga berekspansi di Malaysia maupun di Singapura juga gitu kan. Jadi sekarang presence kita tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada sebagian di Malaysia dan juga di Singapura. Nah, bisa dibilang sejak kita IPO, kita menerapkan good corporate governance, dan kita juga coba untuk terus berkembang, sehingga pada saat ini Era Jaya juga cukup terkenal di kalangan investor, baik institusional maupun sekarang dengan retailer juga, ya kan, retail investor juga. Jadi saat ini kita sudah masuk dalam LQ45, IDX30, Growth 30, Small Cap Index, MSCI, dan juga ada beberapa indeks-indeks lain yang kita sudah masuk dalam perhitungan indeks tersebut. Jadi kita cukup sangat apresiasi ternyata market tetap memberikan kontribusi yang baik kepada kita, sehingga kita juga bisa masuk dalam indeks tersebut. Nah, mungkin sekilas kita mendapatkan recognition kita ya, dengan segala achievement yang kita lakukan, performance yang kita lakukan. Kita mendapatkan achievement Most Outstanding Company in Indonesia Small Cap Sector 2019, dapat dari DSI Money Award ya. Nah, quick recap the financial fact sheet kita per September 2020, sales kita mencapai 23,2 triliun. Net profit kita sudah mencapai 295 miliar dengan total aset senilai hampir 10 triliun. Nanti detail akan saya share di slide berikutnya. Oke. Nah, ini adalah presence kita. Ya, jadi kita nggak ngomong lagi nationwide, tapi kita ngomong region wide. Ya, kenapa? Karena region wide omnichannel ini kita ada presence di Indonesia, Malaysia, dan Singapura seperti yang tadi saya mention. Ya kan? Nah, per September 2020, toko kita memiliki sekitar hampir 1.100 toko retail. Ya kan, dengan distribution center sekitar 87 dan juga third party build outlet kita sebesar kurang lebih 67.000. Tandanya channel kita, reseller kita sangat banyak sekali, ya kan, tidak hanya berfokus pada satu area. Cuman kalau dilihat dari peta ini kita sudah cukup penetrate beberapa daerah ya. Jawa, Bali kita sudah penetrate, Sumatera, Kalimantan juga kita sudah ada presence, Sulawesi kita juga ada presence, even Malaysia dan Singapura juga kita ada presence juga, ya kan. Jadi ini merupakan channel infrastruktur yang kita miliki setelah kita berkembang sejak 1996 ketika perusahaan kita berdiri. Nah, ini ada beberapa toko-toko yang mungkin teman-teman investor familiar, ya kan. Erafone di mall-mall, ya kan, ada UR, ada Erapos, kita ngomong itu multi brand store kita, ya kan, dimana toko-toko itu menjual beragam produk, beragam brand dalam toko tersebut. Ada juga mono brand, yaitu iBox, ya kan, Samsung Store, Mi Store, Huawei, dan recently kita ada juga Garmin Store, DJI Store, ya kan, dan juga recently juga kita ada Face Shop, merupakan sekarang bergabung dengan Era Jaya juga, gitu kan. Nah, ini kita ngomong mono brand store. Nah, total toko yang kita miliki itu ada 246 untuk mono brand, multi brand 302. Nah, selain itu kita juga ada presence joint business dengan beberapa hypermart terkemuka di Indonesia, contoh Transmart, Hypermart, Giant, Lotte, Electronic City, ya kan, kita ada presence di sana, ya kan, dan juga kita berkolaborasi dengan operator di Indonesia, ya kan, Indosat, Telkomsel, Excel, kita ada joinan dengan mereka.
Malaysia presence kita ada beberapa toko yang sudah kita buka dan juga di Singapura. Jadi total kita punya sekitar 1085 store. Dan untuk per September 2020 ini kita sudah membuka secara gross adalah sekitar 103 store. Nah, angka ini sebenarnya cukup rendah dibandingkan di 2019, di mana di 2019 kita per September itu kita buka sekitar hampir 200 store, ya kan? Yang namun kita tahu teman-teman, kondisi COVID saat ini emang agak merestrik kita untuk terus berekspansi, ya kan? Cuman kita tetap masih bisa untuk membuka beberapa store lah di 2020, ya. Nah, sedikit portfolio yang mau saya share ke teman-teman semua, yaitu untuk produk yang kita tawarkan kepada pelanggan secara Era Jaya Group, ya. Jadi, as you know, kita emang besar di smartphone, ya kan? Sekitar 70% dari revenue kita kontribusi memang dari smartphone. Ya, cuman di luar smartphone juga sejak 3-4 tahun belakangan Era Jaya sudah beraspirasi untuk terus mengembangkan sayap di luar handset juga. Jadi kita ada handset dan non handset bisnis. Ya kan, non handset ini contohnya apa? Seperti IoT, Internet of Things. Ini adalah ekosistem produk, ya kan, yang kita rasa emang kita melihat bahwa demand-nya ada di market, dan sekarang kita lihat bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal dengan produk-produk yang di luar dari handset, ya kan, ekosistem ini. Contoh yang produk-produk yang kita ada kerjasama seperti Garmin, Xiaomi juga kita ada, ya kan, ada GoPro, Huawei, DJI drone, ya kan, ada Philips Hue, ada Google Nest, even ada Samsung juga ekosistem kita kerjasama. Nah, produk-produk berikutnya adalah produk lifestyle, ya kan. Ini contoh adalah our own brand, kita namain It, ya kan, itu aksesoris kita. Face Shop. Face Shop ini merupakan salah satu new bisnis kita juga yang kita gabungkan, ya kan, di tahun 2020 ini. Face Shop ini merupakan produk-produk kosmetik dan kecantikan, ya. Kita melihat bahwa ini merupakan salah satu jaringan retail juga yang kita bisa presence di market, makanya kita gabung dengan Face Shop ini, ya kan. Face Shop kita ambil sebagai keluarga kita sekarang. Nah, produk operator ini merupakan salah satu voucher bisnis kita yang again yang tadi saya sudah bilang, kita kerjasama dengan Indosat, Smartfren, Telkomsel, Excel 3. Jadi semua jaringan operator di Indonesia kita ada kerjasama menjual produk-produk mereka, dan juga ada bundling program juga yang kita coba tawarkan dengan mereka, dengan para operator. Nah, ini salah satu service juga yang kita coba offer, ya kan. Jadi sekarang kalau teman-teman mau beli smartphone gitu ya, kalau zaman dulu mungkin kita harus bawa cash gitu kan untuk beli. Sekarang dengan teknologi yang ada, ya kan, demand yang cukup tinggi sekarang, kita lihat bahwa pembayaran sekarang dengan cicilan itu sudah sangat mudah. Even kayaknya hampir semua produk yang dijual itu bisa dibayar dengan cicilan. Nah, ini kita ada kerjasama juga dengan multi financing company, ya kan, dimana pada saat ini pelanggan dapat membeli handset kita jika tidak punya kartu kredit, jika tidak punya debit card, mereka bisa menggunakan cicilan dengan multi financing ini, ya kan. Produk lain yang kita tawarkan juga ada Tech Protect, ada juga WPS. Ini merupakan salah satu produk IT yang kita offer juga ke pelanggan. Tech Protect merupakan salah satu proyek tambahan proteksi kepada handset-handset yang dibeli oleh pelanggan. Nah, last but not least adalah content business. Ini voucher gaming juga yang kita coba offer juga ke pelanggan. Jadi selain voucher operator, kita juga ada jual voucher gaming, Google Play Card juga kita coba offer ke jaringan-jaringan kita semua. Oke. Nah, sekarang kita lihat update dari perkembangan di 2020. Cuman ini lebih ke 9 months, ya, karena to be honest kita belum rilis angka full year 2020, ya. Jadi saya hanya bisa share sedikit mengenai 2020 tapi per September 2020. Oke, jadi ini mungkin sedikit timeline yang saya mau share, ya kan, perkembangan yang terjadi di 2020. Jadi tahun 2020 ini emang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ya kan, di mana tahun 2020 kita tahu bahwa dunia, tidak hanya Indonesia sebenarnya, mengalami kondisi COVID, situasi yang cukup memberikan impact ya kepada kita semua, ya kan. Nah, cuman memang kalau kita ngomong Indonesia sendiri, sebenarnya emang di first quarter di Januari, Februari, Maret itu emang kondisi kita emang bisnis as usual, ya kan, dimana emang COVID itu startnya di Wuhan, China, ya kan. Cuman Indonesia sendiri sebenarnya kita ada confirm dua kasus pertama itu sekitar di awal Maret 2020, ya kan. Tapi di Januari, Februari, Maret overall memiliki kondisi atau performa yang cukup stabil, cukup positif dan cukup normal, ya kan, dibandingkan quarter-quarter sebelumnya. Kita lihat bahwa revenue per first quarter kita bisa mencapai sekitar 7,8 triliun sales, dan kita juga bisa membooking 100 miliar profit, ya kan. Ini merupakan positif menurut kita di first quarter ini. Nah, di second quarter ini emang story-nya berbeda, ya, di mana sudah terjadi dan PSBB lagi itu sudah mulai dilakukan by early April,
Sehingga impact-nya adalah pada saat penerapan PSBB itu kita harus menutup beberapa toko kita, ya kan, jaringan-jaringan toko kita Indonesia, Singapura, Malaysia. Total toko yang harus kita tutup itu sekitar 300-an, ya kan, dan kita tutup itu dan kita baru bisa buka lagi gradually itu sekitar Jun 2020, Jun 2020. Nah, tapi dengan kondisi COVID yang terjadi pada saat itu di bulan April sudah mulai tinggi kasusnya, kita harus tutup toko. Kita tetap mencoba untuk act very agile, ya kan, kita coba re-strategize ourselves gitu kan, bagaimana kita bisa tetap merich ke customer kita gitu kan, karena demand akan handset, kebutuhan elektronik, komputer itu tetap ada, tetap positif kita lihat. Jadi kita coba re-strategize ourselves, we been very agile, ya kan, sehingga hasilnya memang kita meskipun emang kena dampak dari segi sales, ya kan, tapi kita tetap bisa membukukan sedikit positif profit, ya kan. Jadi second quarter kalau kita ngeliat performance April, Mei, Juni saja, ini sales kita menurun sekitar 15%, ya kan, dari first quarter jadi menjadi 6,7 triliun. Secara kita juga memang adanya penurunan, ya kan, namun kita tetap bisa menjaga di level positif, itu sekitar 11 miliar profit by second quarter 2020. Ya, nah di third quarter is gonna have a different story lagi. Kenapa? Karena emang kondisi COVID tetap terjadi, cuman kita sudah mulai agile dan kita sudah mulai bisa adjust diri kita, ya kan, company dengan strategi-strategi yang kita terapkan, dan kita bisa melihat bahwa kinerja kita mulai meningkat lagi, ya kan. Bahkan di bulan Juli sendiri itu performance kita itu sudah kondisi pre-COVID level, ya kan, dimana sales kita di bulanan Juli, Agustus, September itu kondisinya sudah seperti kondisi dimana belum terjadinya COVID, ya kan, seperti average dari Januari dan Februari. Nanti akan saya share di slide berikutnya, ya kan. Jadi memang di third quarter ini recovery kita cukup cepat, ya kan, even kita bisa outperform overall market expectation, ya kan, dari teman-teman investor juga tidak menyangka juga ternyata sales kita bisa membuka sekitar 8,7 triliun atau meningkat 31%, ya kan, Q on Q dari bandingkan dengan Q2. Dan untuk profit, amazingly kita bisa membukukan sekitar 182 profit. Even Q3 kita bisa lebih tinggi dibandingkan Q1 di 2020, di mana kondisinya pada saat itu emang cukup normal, ya, masih belum kena impact dalam dari COVID situation, ya kan, kita masih membuka sekitar 182 miliar profit. Nah, jadi ini yang terjadi. Oke, nanti slide berikutnya saya akan coba share juga trennya selama pandemik, ya kan. Nah, ini adalah tren yang kita lihat during the pandemic situation, ya kan. Jadi di Januari Februari ini kita lihat bahwa FS sales kita emang masih kondisi normal, ya kan, 97%, 103% ini dibandingkan, ini rata-rata dibandingkan dengan rata-rata Januari dan Februari kondisi, ya. Dan di bulan Maret dengan adanya COVID yang sudah mulai masuk, ya kan, cuman emang secara the first week of March kita masih kondisinya masih cukup stabil, ya kan, tapi secara sales kita emang sudah mulai membuka sedikit penurunan, ya kan, jadi 103 menjadi 91, ya. Nah di bulan April memang ini kondisi yang cukup signifikan, ya, secara impact. Kenapa? Karena again yang tadi saya bilang, secara di bulan April awal kita sudah mulai menutup toko-toko kita dan mungkin masih cukup panik dengan kondisi yang terjadi, ya kan. Jadi secara sales emang drop cukup signifikan, hanya 59% dari dibandingkan dengan kondisi pre-COVID, ya kan. Namun di bulan Mei sampai Juni kita lihat bahwa adanya peningkatan, ya kan, dari segi monthly trend, ya. Kita lihat bahwa itu di bulan Juni sendiri recovery rate sudah hampir kondisinya seperti kondisi pre-COVID, ya kan. Jadi kita melihat bahwa ini merupakan momentum yang cukup baik, cukup cepat, ya. Dan amazingly again di Q3 ternyata sales kita rata-rata emang sudah di atas 100% atau di atas pre-COVID level. Jadi emang kan ini yang terjadi during COVID, ya kan. Kenapa bisa seperti ini? Karena strategi-strategi yang kita terapkan, salah satunya adalah mobile selling, ya kan. Mobile selling ini kita lakukan juga yaitu dengan bagaimana sih kita bisa reach customer tanpa customer harus datang, ya kan, ke toko-toko kita, karena toko harus tutup juga. Ini salah satu yang kita terapkan. One Delivery Service atau Era Express ini merupakan salah satu home delivery service kita yang kita luncurkan, dalam 3 hours express delivery, dan ini merupakan salah satu momentum yang cukup baik, kan? Dan salah satu lagi, dan di ada strategi adalah online exhibition, online penetration. Kita tahu bahwa dengan adanya PSBB, saya rasa banyak teman-teman investor juga sekarang sudah mulai beranjak ke belanja online, ya kan. Nah ini yang juga tetap kita lakukan. Memang sebelum COVID kita sudah melakukan, cuman pada saat kondisi COVID kita tahu bahwa ini tetap harus kita push lebih harder lagi, gitu kan. Jadinya ini yang kita lakukan. Jadi 3 strategi utama ini yang
terus kita push pada saat masih kondisi COVID. Nah, kita akan coba telah satu-satu ya setelah ini ya. Oke, nah ini mobile shopping experience, mobile selling and era express. Ini salah satu cara kita berbelanja ya kan di kondisi COVID, ya kan, dimana kita mengeluarkan produk-produk promosi-promosi yang kita keluarkan ini kita akan taruh di e-katalog. Jadi e-katalog ini bisa diakses di website kita ya kan, bahkan frontliner kita juga bisa nge-blast data ke customer kita, karena kita punya data-data customer yang kita bisa blast ya kan, via email, via WA ya kan. Nah, ini merupakan salah satu cara kita untuk coba menjangkau customer kita ya kan. Nah, dengan mobile shopping ini customer bisa belanja melalui WhatsApp ya kan, kita akan bisa pasang order di situ, dan yang akan datang adalah frontliner kita. Jadi instead of kurir yang kita kirimkan produk, tapi ini frontliner kita sendiri yang akan datang ke rumah customer kita untuk bantu untuk setup atau unboxing the product ya, karena kita tahu bahwa sebenarnya rata-rata orang kalau belanja handset gitu ya ke toko ya, mereka tidak cuma datang belanja, bayar, dan pulang. Biasanya mereka akan stay lebih lama. Kenapa? Karena mereka mau coba explore dulu handset barunya ya kan, atau mereka akan minta bantuan kepada frontliner kita untuk bantu setting ya kan, bantu unboxing, atau mungkin akan pilih aksesoris. Nah, ini merupakan experience yang tidak bisa kalian dapatkan kalau kalian belanja hanya online, right? Makanya kita menerapkan mobile selling sama era express ini. Kenapa? Karena meskipun kalian mungkin cuma melihat dari katalog, cuman yang datang itu adalah frontliner kita sendiri ya kan, akan bantu kalian memberikan experience yang kurang lebih serupa dengan apa yang jika kamu datang atau kalian datang ke toko-toko kita ya kan. Nah, ini salah satu promo yang kita lakukan juga ada last mile fulfillment. Ini kita menggunakan service 3 hours era express. Jadi jika order 3 jam juga kemudian barang bisa ready, dan ini merupakan salah satu alternatif kita, cara kita untuk menjangkau customer. Dan amazingly ternyata respon dari customer itu cukup positif, dan customer sangat-sangat happy karena mereka tetap bisa, at least mereka bisa memiliki experience yang similar jika mereka datang ke toko ya kan. Dan juga ada click and pick up service. Jadi kalau misalnya ada customer yang ngerasa mereka bisa cek di online ya kan barang-barang, tapi mereka tetap mau datang ke toko-toko kita, bisa dilakukan. Mereka tinggal pilih click and pick up, mereka order melalui eraspace.com kita, tinggal pilih kapan mau datang, di toko mana, datang dan tinggal ambil. Nah, ini merupakan salah satu layanan juga yang ternyata cukup favorit pada saat kondisi pandemi saat ini ya. Oke, strategi terakhir ya berikutnya adalah mengenai online ya. Jadi online exhibition ya kan, exhibition ini tetap kita lakukan karena during kondisi pre-COVID sebenarnya kita banyak sekali melakukan exhibition ya kan. Setiap tahunnya kita melakukan ratusan exhibition ya kan, seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura ya kan. Cuman pada saat kondisi seperti ini kita tidak bisa melakukannya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita melakukan online exhibition ya kan. Kita lakukan baik di website kita sendiri, di channel kita sendiri, maupun kita lakukan dengan kerjasama dengan para e-commerce players di Indonesia. Karena ini salah satu contoh yang kita lakukan juga gitu kan. Kita melakukan iBoxing Week online ya kan, dan amazingly, surprisingly ternyata bisa mengenerate sales 42% lebih tinggi dibandingkan kondisi kita melakukan iBoxing Week offline itu di mall-mall. Ternyata hype-nya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat positif. Kita melihat bahwa ini bagus sekali ya kan. Ada juga eraphonfair.com, ada Samsung Galaxy Line yang kita lakukan juga, dan ternyata emang misalnya cukup fantastis ya kan. Kita melihat bahwa ternyata ini bisa ngedrive juga kinerja kita selama ini ya. Nah, salah satu juga poin yang mungkin saya mau share mengenai e-commerce ini adalah kita juga sudah mulai coba presence di beberapa e-commerce players yang terkemuka ya di Indonesia. Ini salah satu contoh aja kita buka, kayak contoh ada official store ya kan, salah satu di Shopee for example ya. Ini ada iBox official store di sana, ada UR official store di sana. Nah, ini merupakan salah satu cara kita juga untuk approach ya kan, untuk approach customer kita, dan ini ternyata trafficnya sangat-sangat bagus. Begitu kita buka official store ini, traffic kita ini cukup tinggi di sini. Even sampai sekarang kita lihat trafficnya cukup konsisten ya. Nah, ini ada beberapa gambar juga yang mau saya share mengenai toko ekspansi ya kan, yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya per September even kita bisa membuka toko sekitar 103 store ya kan, sepanjang September 2020, dari Januari sampai September. Nah, ini ada beberapa sampel toko yang kita buka kan, kita buka di mall-mall, di lokasi yang menurut kita sangat strategis ya kan. Ada di Eraphone, ada Face Shop, UR ya kan, ada Garmin, Samsung Store, di Huawei Store, ini kita buka. Nah, resume lah istilahnya, kita tetap menggunakan strategi untuk ekspansi pasar.
Nah, kita sekarang kita ngomongin sedikit untuk financial ya. Jadi ini untuk perkembangan sales kita year on year. Jadi dari semua yang tadi saya sudah explain teman-teman, bahwa emang secara COVID situation ini memberikan dampak ya. Cuman kalau kita lihat kinerja kita di 2020 September dibandingkan di September 2019, surprisingly emang secara sales turun sedikit, kan 2% dari 23,6 triliun menjadi 23,2 triliun. Kita profit cuman kita menjadi lebih baik, menjadi 9,4% dibandingkan 7,8%. Ada beberapa faktor. Faktor salah satunya mungkin saya bisa share adalah mengenai IMEI regulation. Kalau kalian tahu bahwa IMEI sudah mulai diimplementasi, ya kan, dan ini memberikan salah satu kondisi ekonomi atau kondisi persaingan yang cukup sehat, ya kan. Secara margin kita menjadi lebih stabil, ya kan, dan kita juga bisa menge-push juga, gitu kan. Pada saat kondisi COVID kita bisa nge-push penjualan karena emang handset ini demand-nya tetap selalu ada, terutama lagi work from home, orang tetap ingin membeli handset, ingin membeli produk-produk komputer, ya kan, tablet, ya kan, aksesoris pun mereka beli untuk mendukung mereka kerja di rumah, kan. Nah, financials juga bisa mengangkat dari 254 miliar menjadi 113 atau turun hampir 50%. Financials tandanya kita sudah membayar utang-utang kita hampir 50%. Ini kita bisa reduce interest expense-nya, ya kan. Dan overall secara net income surprisingly kita malah mengalami peningkatan dibandingkan kondisi 2019, di mana di 2019 September kita hanya bisa membukukan 166 miliar, cuman di kondisi 2020 pada saat kita mampu membukukan hampir 300 miliar atau meningkat sekitar 80% hampir. Nah, ini adalah kondisi tadi saya sudah share, mungkin saya sedikit highlight aja. Kalau kita lihat Q2 nya naik cukup signifikan, 31% secara sales, margin juga cukup stabil dari 8,4 menjadi 9,7%, baik sekali. Finance cost turun sedikit dan net income kita bisa naiknya lebih dari 10 kali lipat, dari 11 miliar menjadi 180 miliar. Nah, secara kontribusi dari sales kita lihat bahwa emang cellphone itu, seluler, handset, dan tablet emang masih mendominasi, ya, sekitar 75% atau sekitar 17,3 triliun. Ya, voucher bisnis ini tetap kita ada kontribusi sebesar 13%, ya kan, 3 triliun. Komputer elektronik sekitar 1 triliun, aksesoris ini sekitar 1,7 triliun. Nah, kita melihat bahwa emang secara overall performance kita emang didominasi oleh handset. Cuman again yang tadi saya udah mention bahwa perusahaan perseroan juga melihat bahwa produk-produk selain non handset ini masih mempunyai demand yang tinggi, ya kan. Jadi kita mau coba nge-push juga. Makanya kita kerjasama dengan beberapa produk-produk IoT, ya kan, dengan aksesoris, bahwa kita pengen nge-push loh. Ini produk-produk ekosistem yang akan ada marketnya ke depannya. Ya, jadi kita lihat bahwa sekarang kondisinya cukup baik secara kontribusi ke kita. Nah, kita harapkan emang ke depannya bisa menjadi lebih tinggi lagi lah, sedikit demi sedikit. Kalau kita dari balance sheet kita, ya kan, secara operasional kita, rasio-rasio yang mungkin saya akan highlight ke teman-teman sedikit adalah untuk debt kita berkurang dari 2,1 triliun menjadi 1,7 triliun net debt kita. Working capital kita cukup stabil di angka 2,4 triliun. Dan net debt to equity kita di tahun lalu 2019 pun sebenarnya cukup rendah, 0,4 kali. Cuman kita lihat di 2020 ini menjadi slightly lower, sekitar 0,3 kali saja. Jadi menurut saya ini kondisi perusahaan-perusahaan yang cukup sehat ya, cukup stabil. Ya kan, karena kita bisa memaintain level hutang kita, dimana hutang ini emang kebanyakan kita gunakan, sebagian besar emang semuanya ini kita gunakan untuk working capital kita, modal kerja kita, kan. Jadi net working capital to net sales kita cukup stabil di angka 10%, dan ROCE kita, return of capital employed, di angkanya sekitar 8%, 7,8% lebih di 2020, even lebih tinggi dibandingkan di 2019, sekitar cuma 5,9% atau 6%. Nah, secara operasional ya, kita lihat bahwa inventory days kita juga mengalami penurunan dari 64 hari menjadi 50 hari, sangat baik sekali. Tandanya kita bisa memanage inventory kita, persediaan barang kita, biar kita tidak terlalu menumpuk, ya kan. Jadi ini merupakan hal-hal yang kita kontrol selalu, ya kan. Untuk mencapai 50 hari ini menurut kita adalah level-level yang cukup comfort. Kita merasa ini level yang cukup baik ya, 50 hari itu sekitar 1,5 bulanan, ya kan. Receivable days kita sekitar 11 hari, kan. Payable sekitar 18 hari, penurunan juga, sehingga cash conversion cycle kita, pertukaran cash kita itu menjadi lebih singkat, hanya 43 hari dari 51 hari. Menurut saya ini adalah salah satu rasio yang cukup baik di mata perusahaan, di mana kita akan mencoba untuk memaintain
di level-level yang kita ngerasa comfort, ya kan, dimana 9months ini kita merasa bahwa level-level ini cukup baik lah, cukup terkendali. Last but not least, nah ini saya mungkin akan share sedikit untuk penjualan handset kita dan juga dengan average selling price, ya. Jadi emang kalau kita lihat tren penurunan handset ada, ya kan, dari 2018, 19, 2020 sampai 2020 pun penurunan handset terjadi, yaitu sekitar 7,3 juta handset doang yang kita jual dibandingkan sebelumnya yang sebelumnya hanya 9,7, 9,8 juta. Ada beberapa faktor. Satu faktor adalah memang kita lihat bahwa tren ke depan adalah smartphone bisnis, ya kan. Jadi kita emang sudah mulai berfokus pada penjualan produk-produk smartphone. Ya, di mana sebelumnya kita emang banyak menjual produk-produk handset bisnis, ya kan. Jadi kita lihat bahwa penjualan produk-produk feature phone, ya. Jadi ini handset-handset yang bukan 4G, bukan 3G, ini lebih ke 2G, ya. Ya mungkin teman-teman taunya ini handphone yang hanya bisa pakai buat telepon sama SMS. Sedangkan kita tahu tren sekarang adalah orang menggunakan smartphone itu dia buat sosial media, buat bekerja, buat internet banking, ya kan. Nah ini handset-handset yang kita sekarang coba push. Nah, karena trennya emang agak sedikit menurun, kita lihat di sini kan, trennya akan terus menurun. Ya, cuman kita lihat bahwa emang tren ini akan menjadi tren yang menurut kita tidak akan terus merendah. Kenapa? Karena kalau kita lihat tren smartphone itu penetrasinya tetap masih ada room to go ya ke depannya. Nah, kita bisa melihat bahwa dengan berkurangnya feature phone yang kita jual, secara ISP sebenarnya trennya cukup bagus, ya kan, meningkat, ya kan, dari tahun ke tahun cukup meningkat. Ya kan, trennya juga naik dari 1,6 di 2017 sekarang menjadi 2,4 juta. Jadi rata-rata handset yang kita jual harganya sekitar 2,4 juta itu yang bisa diterima di masyarakat. Kenapa? Karena kita lihat rata-rata orang yang menggunakan handset smartphone sekarang harga sudah gradually mulai meningkat, ya. Dan orang-orang yang menggunakan, teman-teman atau pelanggan kita yang menggunakan handset smartphone 2,4 juta itu level-level yang menurut kita cukup affordable, ya kan. Tapi memang sekarang kita lihat bahwa trennya orang jika ingin menggunakan handset, mengganti handset, mereka akan mengupgrade, kan. Jadi ini merupakan tren yang kita lihat ke depannya juga. Jadi saya rasa angka 2,4 juta rata-rata ini masih angka yang cukup affordable di mata rata-rata masyarakat, ya kan. Karena kita tahu bahwa produk-produk dengan teknologi yang terbaru, teknologi tinggi, biasanya harga akan sedikit meningkat, ya. Karena ini yang kita lihat trennya bahwa ASP kita masih cukup di level-level yang cukup stabil, even ada potensi untuk turun ke depannya.